Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa Faradiana, NIM 2014111114. Di sini saya akan membawakan materi tentang forecasting atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Pengertian forecasting atau peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan SDM atau forecasting adalah suatu proses meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply terhadap tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di masa mendatang. Forecasting juga bermakna usaha peramalan atau prediksi kebutuhan karyawan, paling tidak secara informal di waktu yang akan datang yang didasarkan pada ketajaman perencanaan SDM ke depan meskipun mungkin prediksi tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor forecasting dalam perencanaan SDM. Yang pertama itu ada faktor internal, meliputi rancangan strategik dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa SDM yang relevan dan kompetitif. Maksudnya suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya sehingga mampu menghasilkan produk yang berkualitas. B. Faktor bisnis baru dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. C. Faktor desain organisasi dan desain pekerjaan dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien. D. Faktor keterbukaan manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang dihasilkannya perencanaan yang akurat. Yang kedua itu ada faktor eksternal meliputi yang A itu faktor ekonomi, nasional, dan industri. Yang B faktor sosial, politik, dan hukum. C faktor teknologi, D faktor pesaing. Dan yang ketiga itu ada faktor ketenaga kerjaan meliputi pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen sehingga tidak luput dari prediksi manajemen SDM dan harus ada penggantinya. Yang B itu ada promosi atau kenaikan pangkat, pindah, dan karyawan yang mendapatkan tugas di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Selanjutnya ada teknik-teknik forecasting dalam perencanaan SDM, yaitu ada teknik Delphi, analisis tren, inkrementalisme atau dekrementalisme, collective opinion, categorical dan cluster forecasting, modeling, dan pendapat lain. Selanjutnya itu ada komponen analisis perencanaan dan peramalan atau forecasting. Yang pertama itu ada rumusan filsafat perusahaan. Komponen ini berisi nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan utama bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Norma-norma itu memberikan gambaran tentang dasar dari eksistensi perusahaan. Yang kedua itu ada rumusan tentang identitas. Tujuan dan sasaran perusahaan. Komponen ini memuat tentang identitas berupa penegasan dari misi yang dijalankan perusahaan. Penegasan itu secara konkret akan menggambarkan bidang bisnis utama yang dipilih dan ditekuni perusahaan. Yang ketiga itu ada evaluasi kekuatan dan kelemahan. Komponen ini memuat hasil evaluasi mengenai kekuatan yang dimiliki dalam mensukseskan bisnis perusahaan, sekaligus juga mengenai kelemahan atau keterbatasan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang keempat itu ada merumuskan desain, pembidangan, dan pembagian kerja. Komponen ini berisi penetapan unit kerja sehingga dihasilkan struktur organisasi yang jelas, dengan volume dan beban kerja yang harus dilaksanakannya. Yang kelima, ada pengembangan strategi. Komponen ini berisi tentang cara mencapai tujuan secara bertahap dan cara menilai atau mengukur tingkat pencapaiannya. Tidak saja secara kuantitatif, tetapi juga kecepatannya dalam arti singkat, ketepatannya dilihat dari segi waktu. Yang keenam itu ada penjabaran program komponen. Ini membuat tentang program setiap unit kerja atau departemen dan yang sejenis, dan cara menilai atau mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu tentang sistem perencanaan SDM. Yang pertama itu ada estimasi supply internal. Hal ini dilakukan untuk menghitung karyawan yang ada, tetapi juga mengaudit untuk mengevaluasi kemampuan-kemampuan mereka. Yang kedua, estimasi supply eksternal. Setiap lowongan yang dipenuhi terdapat langsung persediaan SDM.
Kebutuhan SDM yang harus dipenuhi dari sumber suplai eksternal dapat diperoleh dengan menganalisis pasar tenaga kerja atau labor market. Selanjutnya itu tentang manfaat perencanaan pengembangan SDM di masa depan. Yang pertama itu kemampuan mendefinisikan kemampuan maupun ancaman bagi SDM dalam mencapai tujuan bisnis. Yang kedua dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu SDM. Yang ketiga menguji komitmen manajemen terhadap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan proses bagi alokasi sumber daya program-program spesifik dan aktivitas. Dan yang terakhir itu mengembangkan sense of urgency dan komitmen untuk bertindak. Sekian materi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.